Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata tentram bisa kita artikan sebagai rasa aman, damai, tenang, dan tidak ada kekacauan. Segala daya dan upaya dilakukan oleh setiap manusia demi mencapai tercapainya hidup yang tentram, baik itu dalam rumah tangga, hendaklah bagaimana rumah tangga yang aman, tentram, dengan mengupayakan segala fasilitas yang boleh kita dapatkan, baik itu harga dengan yang mahal, baik itu juga yang bisa kita dapatkan melalui asuransi jiwa, dan lainnya yang menurutnya mampu untuk memberi hidup tentram dan terlindungi. Namun semakin manusia bergiat untuk mencari ketentraman hidup, tetapi justru manusia semakin jauh dari rasa tentram. Karena keinginan-keinginan yang besar membuat manusia jatuh kepada keserakahan, ambisi, dan ego yang kuat. Raja Salomo adalah raja yang arif dan terkenal dan bijaksana. Melalui nasihat yang diberikan kepada kita melalui nats pada hari ini, bagaimana kita bisa mendapatkan suatu pencerahan yang ingin mendapatkan rasa aman, yang ingin mendapatkan rasa damai di dalam kehidupan kita. Maka ketentraman hidup dan perlindungan yang diterima dan yang dialami oleh Raja Salomo bukanlah dari hasil upaya yang boleh dia dapatkan dan dari hasil daya yang dikerjakannya, namun dia memahami karena rasa takut akan Tuhan dan bergantung akan kasih setia Tuhan, maka dia mendapatkan segala yang dia inginkan, baik rasa aman di dalam hidup, rasa damai, dan juga rasa tentram di dalam kehidupannya. Rasa takut akan Tuhan yang diwarisinya juga dari ayahnya Daud, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bukanlah kerajaan, bukanlah kekayaan, bukanlah kekuasaan dan keberhasilan yang membuat hidup Salomo mendapatkan ketentraman, tetapi karena Salomo adalah orang yang takut akan Tuhan dan orang yang setia kepada firman-Nya. Adakah hidup kita sudah mendapatkan ketentraman? Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Dan kemanakah kita mencari ketentraman? Segala daya dan upaya kita di dunia tidak akan pernah cukup membawa kita menuju ketentraman. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan ketentraman? Raja Salomo mengajar kita melalui sikap dan perbuatan yang bisa dia lakukan. Orang yang takut, orang yang setia hanya kepada Tuhan. Dan itu jugalah yang diajak di dalam kehidupan kita. Untuk bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Maka hidup kita tentu akan mengalami ketentraman yang sejati. Bagaimana Tuhan menunjukkan perlindungan dan bagaimana juga Tuhan senantiasa menjadi perisai
dari segala ketakutan dan kekhawatiran kehidupan kita. Ketika kita mau hidup takut, ketika kita mau bersandar, ketika kita mau menyerahkan segala kehidupan kita, disitulah kita bisa mendapatkan ketentraman hidup. Karena Tuhan menunjukkan perlindungan, bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia bisa menempatkan kehidupan kita pada rasa aman, tentram, dan memiliki kedamaian. Banyak hal yang ditawarkan oleh dunia tentang ketentraman sesaat, dan semua itu terkadang hanya sia-sia. Tetapi Tuhan menawarkan ketentraman yang abadi. Karena itu takutlah akan Tuhan. Untuk itu setialah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, agar kita juga memiliki ketentraman. Dengan firman Tuhan kita juga terlindungi. Kita bisa mendapatkan rasa aman, memiliki ketentraman hidup, dan juga kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian, Raja Salomo pada nats renungan kita pada pagi hari ini menunjukkan sikap tanpa perlindungan Tuhan, maka semua rasa aman tentram di dunia ini hanyalah hal yang sementara, yang memiliki batas, yang tidak bisa kita andalkan sampai kepada akhir hidup kita. Tetapi perlindungan yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, ketika kita mau menjadi orang yang takut dan berserah diri kepada Tuhan, adalah ketentraman yang abadi, rasa aman yang kekal, dan juga sukacita yang senantiasa memenuhi kehidupan kita di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami untuk pagi hari ini, yang mengingatkan kami bagaimana kami bisa mendapatkan rasa aman, tentram, dan damai di dalam hati kami. Itu semuanya hanya boleh kami dapatkan ketika Tuhan memberikan itu dalam kehidupan kami. Maka Engkau menuntut kami untuk hidup sebagai orang yang takut akan firman, takut akan Tuhan, dan berkeinginan senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan segala firman Tuhan. Untuk itu Bapa, ajar kami senantiasa memakai kehidupan kami di waktu-waktu yang masih Tuhan izinkan kami lewati, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, senantiasa orang-orang yang senantiasa berlaku akan firman Tuhan, rajin, setia, dan berkeinginan selalu merindukan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Untuk itu Bapa, segala perjalanan kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik juga dalam persekutuan kami dengan sesama kami, ajar kami Tuhan untuk memakai setiap buah hidup kami, agar orang lain juga yang merasakan dari perlakuan, perkataan, dan perbuatan hidup kami boleh mendapatkan yang terbaik yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, berlaku adil dan selalu membuahkan kebaikan bagi orang lain. Untuk itu senantiasa Engkau memberkati kehidupan kami, senantiasa Engkau mencukupkan apapun yang kami perlukan, agar kami boleh pakai itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.